pembelajaran kita akan dimulai untuk mata kuliah skripsi, yang dimana kita akan bahas materi dan screening pada seksi dan juga pada pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah, hanya Maha Esa, mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa hadir melanjutkan proses pembelajaran pada mata kuliah screening C. Terima kasih buat kehadiran kalian semua dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah mulai proses belajar ya. Berharap kalian bisa fokus dan tidak ada yang sedang melakukan aktivitas lainnya. Proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa. Baik, Ibu izin absensi kalian semua. Ade Claudiana, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alivia Husaini Askia, Hadir, Bu. Anissa Faros, Hadir, April Indriani, Bu. Hadir, Bu. Camelia Saputri, Hadir, Bu. Cantika Rahima, Hadir, Bu. Dea Andi, Izin, Bu. Dea kata izin. Dela Puspita, Hadir, Bu. Eka Ulansari, Hadir, Bu. Ta Giovanni, Hadir, Bu. Mas Zoya Sabila, Hadir, Bu. Kartika Tri Esti Ningtyas, Kartika, Kartika Tri Esti Ningtyas, Kartika, tidak ada kabar. Kartika, ada kabarkah? Hadir, Bu. Kartika. Krisna Prabu Digantara, Krisna izin, Bu. Isa Amanda Sukma, Hadir, Bu. Marcella Nafisa Azahra, Hadir, Bu. Maura Salsabila, Hadir, Bu. Melina, Hadir, Bu. Monica Anggraini, Hadir, Bu. Mutia Aprilia Rahmadini, Hadir, Bu. Dalifa Auliasari, Hadir, Bu. Nabila Alfia,
Hadir, Bu. Nazwa Sarvina Aprianti, Hadir, Bu. Ya Ramadini Putri, Hadir, Bu. Nurul Adinda, Hadir, Bu. Orlando Zora Aurel Fabiori, Hadir, Bu. Tri Azahra Usman, Hadir, Bu. Rahma Amanda Safit, Hadir, Bu. Anjan Anjani, Hadir, Bu. Robi, Hadir, Bu. Rosa Liana Ardelia, Rosa Liana Ardelia, Hadir, Bu. Salsabila Putri Ramadan, Sari Listani, Hadir, Bu. Sally Oscar Sari, Hadir, Bu. Santia Vinina, Hadir, Bu. Kak Arini, Sabila Fauzi, Hadir, Bu. Darti, Hadir, Bu. Di Maharani, Hadir, Bu. Zahwa Alia. Hadir, Bu. Pak ya yang baik, Ibu izin share materinya. Kemarin sudah Ibu sampaikan ke Marcella bahwa materi untuk dietetik penyakit infeksi Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu secara mandiri. Nah, jadi hari ini kita akan memperkuat di penyakit tidak menular. Baik, sebelum kita memulai dari penyakit infeksi, apakah ada yang sudah membaca materi tersebut? Apakah sudah di-download materinya? Ada yang bisa jawab? Apakah materinya sudah dipelajari? Maaf Bu, tapi bukannya screening ya Bu? Iya, Mata screening. kuliah hari ini. Oh, Ada yang sudah mempelajari materi screeningnya untuk penyakit infeksi? Berarti belum semua ya? Belum semua mempelajari, semua membaca. Ada yang mau memberikan tanggapan dulu apa yang sudah dipelajari dari materi hari ini? Izin Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi sebelumnya lagi, mempertegas, yang dimana berharap kalian sudah baca, kalian sudah belajar, dan kalian sudah mulai mengerjakan tugasnya. Nah, tidak sesuai dengan harapan. Ibu akan menjelaskan, memperjelas lagi ya, untuk screening gizi pada penyakit infeksi. Dan juga kita akan lanjutkan ke penyakit tidak menular. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Kira-kira kenapa kita perlu mempelajari proses untuk melakukan screening gizi pada penyakit infeksi? Kalau sebelumnya kita mempelajari bahwa
screening gizi ini kita lakukan pada berbagai kelompok usia. Kalian sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan metode screening gizi yang akan kalian gunakan pada anak-anak, yang akan kalian gunakan pada dewasa, yang akan kalian gunakan pada lansia, yang akan kalian gunakan jika berhadapan dengan pasien dalam kondisi hamil atau pasien dalam kondisi menyusui. Nah, semua itu membutuhkan screening gizi. Kira-kira menurut kalian kenapa kita perlu melakukan screening gizi pada beberapa kelompok usia tersebut? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa ya? Kenapa kita harus melakukan screening gizi pada kelompok usia? Dewasa, anak-anak, lansia, juga dengan sui, juga dengan ibu hamil. Kira-kira buat apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kita buat apa kita melakukan screening gizi? Izin, Bu. Ya, silakan. Untuk mendeteksi dini malnutrisi penyakit infeksi seperti TBC, HIV, infeksi saluran nafas, diare, dan lain-lain. Mendeteksi Deteksi dini malnutrisi penyakit infeksi seperti TBC, HIV, infeksi saluran nafas, diare, dan lain-lain. Jadi kita perlu ya melakukan screening gizi sebagai deteksi dini, sebagai deteksi awal bahwa apakah pasien tersebut beresiko mengalami malnutrisi atau tidak. Karena kalau dia beresiko mengalami malnutrisi, maka ini menjadi dasar kalian untuk melakukan tindak lanjut kepada proses membuat asuhan gizi berdasarkan apa? Asuhan gizi yang akan kalian buat berdasarkan Hasil screening. asuhan gizi berdasarkan hasil screening dengan format asuhan gizinya menggunakan apa? Buat asuhan gizi kalian menggunakan format apa? Sudah melupakan materinya? Kira-kira menggunakan format apa? Gak ada satu yang tahu dari 30 orang? PAGT, Bu. Ya, betul sekali. Kita menggunakan PAGT karena kita akan menyusun asuhan berdasarkan format PA. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari berbagai screening gizi pada kelompok usia, maka kita akan mengimplementasikan. Kita udah tahu nih ya, kita udah tahu bahwa screening gizi itu sebagai deteksi awal. Apakah pasien beresiko mengalami malnutrisi atau tidak? Karena apa? Tujuan kita mengetahui apakah pasien beresiko malnutrisi adalah sebagai langkah awal untuk memberikan intervensi yang tepat kepada pasien. Sehingga tidak memperberat kondisi pasien, tidak memperburuk
penyakit pasien ataupun tidak menambah komplikasi dari penyakit yang terjadi pada pasien tersebut. Dan selain itu, kita juga akan melakukan proses deteksi awal sehingga pasien tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Tidak lama rawat inapnya. Karena kita sudah menyusun intervensi yang tepat pada saat kita sudah mengetahui bahwa pasien beresiko mengalami malnutrisi. Nah, ini yang penting buat kalian semua. Dari berbagai kelompok usia tersebut, kita akan melanjutkan prosesnya kepada kondisi pasien dengan penyakit infeksi. Dan juga bagaimana kita melakukan screening gizi pada pasien dengan penyakit tidak menular. Karena kedua kondisi ini berbeda. Kalau kemarin pada saat PKL di kakak tingkatmu, mereka banyak sekali menemukan kasus dengan penyakit infeksi. Yang tadi dijelaskan oleh Nindya, ada penyakit TB, ada penyakit HIV/AIDS, ada infeksi saluran nafas dan sebagainya. Namun fokusnya yang utama ini ada di TB dan HIV/AIDS. Kemarin kakak tingkatmu pada saat melakukan praktek gizi klinik terutama di RSPI ya, Sulianti Saroso, penyakit infeksi, itu rata-rata semua pasiennya adalah TB dengan HIV/AIDS. Dan ini adalah akumulasi dari berbagai penyakit. Yang dimana keduanya antara TB dan B20 yang kita istilahkan dari HIV/AIDS itu tidak bisa terpisah. Kalau sudah B20 rata-rata yang menyerang adalah parunya, organ paru. Sehingga antara TB dan HIV/AIDS ini saling berkaitan. Maka kalian pada minggu sebelumnya perlu mengkaji bagaimana melakukan screening gizi pada pasien dengan penyakit infeksi. Harapan ibu pada saat kalian paham materi ini, nanti pada saat semester 6 kalian berada di rumah sakit, kalian berhadapan dengan pasien dengan diagnosis medis B20 atau HIV/AIDS dan TB, kalian sudah paham, oh dulu saya sudah mempelajari bahwa screening gizi pada penyakit infeksi ini penting. Ini berbeda karena kelanjutan screening gizi pada penyakit infeksi otomatis mengarah kepada beresiko mengalami malnutrisi. Karena sudah penyakit infeksi. Sudah terjadi pemecahan zat gizi di dalam tubuh. Sudah terjadi kemungkinan penurunan berat badannya. Sudah terjadi penurunan nafsu makannya. Dan ini akan mempengaruhi pada akhirnya status gizi pasien. Maka ibu berharap kalian bisa fokus pada saat melakukan screening gizi pada penyakit infeksi. Baik, kita lanjut. Nah, adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah kalian bisa memahami dan menjelaskan kepada siapa? Kepada para pasien bagaimana melakukan screening gizi pada penyakit infeksi. Bagaimana urgensinya screening gizi pada penyakit infeksi. Bagaimana mengimplementasikan proses melakukan screening gizi pada penyakit infeksi. Nanti di praktikum. Nah, selanjutnya, adapun bahan kajian yang akan kita pelajari, ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana kita memahami bahwa tujuan dan metode screening gizi pada penyakit infeksi.
Apa sih tujuannya dan bagaimana metode screening gizinya? Pada saat Ibu bicara tujuan, kalian langsung terfikirkan bahwa tujuannya adalah, ada yang bisa memberikan masukan? Tujuannya apa nih kita melakukan screening gizi pada penyakit infeksi? Kira-kira apa tujuannya? Ada yang bisa berikan pendapatnya? Apa sih tujuannya screening gizi pada penyakit infeksi yang tadi sudah kita sepakati? Ayo, tujuannya apa nih kita melakukan screening gizi? Dari materi-materi kita sebelumnya. Mengidentifikasi risiko malnutrisi. Oke, mengidentifikasi resiko malnutrisi. Walaupun kita sudah menempatkan, memposisikan bahwa pasien tersebut pasti beresiko mengalami malnutrisi. Karena apa? Karena komplikasi penyakit yang terjadi pada pasien tersebut. Namun, harapan Ibu pada saat kalian mempelajari ini, kalian bisa lebih spesifik. Spesifiknya di mana? Pada saat kalian sudah tahu tujuannya, pada saat kalian akan menyusun PAGT, ini lebih spesifik. Lebih mengarah. Akan berbeda cara penanganannya. Akan lebih perhatian kalian, akan lebih detail susunan dari asuhan gizi yang kalian buat. Dan metode screening gizi, kira-kira menurut kalian, apa aja yang bisa digunakan untuk metode screening gizi pada penyakit infeksi? Apa aja metodenya? Kalau bicara metode, berarti bicara apa? Kalau kita bicara metode, artinya kita berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Kalau kita berbicara metode, berarti kita berbicara tentang apa? Cara, Bu. Tentang Tentang cara. cara apa? Cara men-screening. Caranya atau apanya? Kalau cara berarti kita udah dapet nih. Tapi kalau metode, Cara untuk melakukan screening. cara untuk melakukan screening. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua, kita akan membahas instrumen screening gizi. Metodenya apa? Instrumennya apa? Alat ukurnya apa? Karena ini penting nanti pada saat kalian melakukan penelitian. Instrumen yang kalian gunakan itu apa sih? Pada bab 3 kalian akan nyusun kan? Di bab 3 kalian akan membuat metodenya apa? Instrumennya apa? Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana menentukan dugaan risiko malnutrisi pada penyakit infeksi. Dan juga ada penugasan. Baik, selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas nih, tujuan dan metode screening gizi pada penyakit infeksi. Di tujuannya, kita memahami bahwa kita berada pada kondisi dalam profesional pemberi asuhan.
Kalau kita bicara profesional pemberi asuhan, berarti kita berbicara bahwa kita berada dalam apa? Ada yang bisa memberikan masukan? Kita berbicara dalam ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ini orangnya masih ada kan ya? 36? Ada yang bisa memberikan masukan? Perencanaan atau program? Perencanaan atau Program. program dalam hal Asuhan gizi. asuhan gizi. Baik. Nah, kita akan memberikan perencanaan ataupun asuhan gizi dalam sebuah tim. Tim profesional pemberi asuhan yang terdiri dari apa aja? Siapa saja dalam profesional pemberi asuhan itu? Ahli gizi, fisioterapi, farmasi, perawat yang memberikan asuhan kepada pasien. Oke, berarti kita berada dalam sebuah tim yang dimana kamu sebagai calon ahli gizi ataupun calon nutrisionis atau dietitian ini akan berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bekerja sama. Dengan siapa? Dengan dokter, dengan apoteker, dengan perawat, dengan bidan, dan tenaga profesional lainnya untuk bisa memberikan asuhan yang tepat kepada pasien. Kira-kira tujuannya buat apa? Kita berada dalam tim kolaborasi ini. Tujuan kita itu untuk apa? Kepada pasien, memberikan asuhan kepada pasien itu. Tujuannya adalah, Menyelamatkan pasien. betul sekali, kita ingin menyelamatkan pasiennya. Jadi pasien safety ini menjadi kontrol kita. Ini menjadi tujuan kita. Bahwa kita akan bersama-sama dalam sebuah ini menyelamatkan pasien. Dokter dengan segala kompetensinya, nutrisionis atau dietitian dengan segala kemampuannya, apoteker juga dengan segala kompetensi yang dipunya, dan juga perawat dengan segala ilmu yang telah didapatkan. Ini saling berkolaborasi, ini saling bekerja sama untuk bisa menyelamatkan pasien. Nah, kita pahami bahwa peran dari PPA adalah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. Bagaimana kamu sebagai calon dietitian, calon nutrisionis ini memfasilitasi? Memfasilitasinya apa? Memfasilitasi bahwa kondisi pasien ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Kalau dari gizi yang terpenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan apa yang terpenuhi dari kompetensinya nutrisionis atau dietitian? Status gizi. Kebutuhan untuk mencapai status gizinya yang baik atau mencapai yang optimal, maka kebutuhan apa yang dipenuhi dalam intervensi? Asupan zat gizi. Asupan zat gizi dan harus ingat nih masih di dietetiknya. Jangan pisahkan antara dietetik dengan screening, saling berkesinambungan. Apa yang kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan asuhan pasien sebagai seorang dietitian ataupun nutrisionis? Selain dari asupan, Mengurangi gejala. mengurangi gejala masuk dari komitmen asupan. Oke, masih ingat di langkah yang ketiga.
Ada berapa komponen yang akan kamu lakukan di langkah yang ketiga? Dalam PAGT? Selain asupan gizi, kamu akan memberikan sehingga ada perubahan perilaku. Kamu akan memberikan selain asupan? Intervensi gizi. Ya, betul. Intervensi gizi adalah langkah yang ketiga. Di dalam intervensi gizi, kita akan memberikan, selain tadi yang dikatakan asupan, juga akan memberikan Edukasi, Bu. edukasi. Akan memberikan terapi edukasi. Betul sekali. Jadi ada dua hal yang harus kalian penuhi di dalam intervensi gizi. Selain dari pemenuhan terapi dietnya, terapi asupannya, kalian juga akan memperbaiki sikapnya, akan memperbaiki perilakunya, akan memperbaiki pengetahuannya dengan memberikan terapi edukasi atau terapi konseling. Ini adalah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. Nah, harapan Ibu ini menjadi hal yang sangat urgensi, yang sangat orisinal bagi kalian sebagai calon dietitian. Kalian tidak bisa melupakan ilmu yang sudah kalian dapat sebelumnya. Kalau teman-teman di keperawatan, ini akan memberikan asuhan keperawatannya. Cara merawat lukanya, cara mencegah terjadinya inflamasi, dan sebagainya yang dipunyai oleh seorang perawat. Gitu juga dengan apoteker. Apoteker akan memberikan informasi jenis obat mana yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Dan kolaborasinya dengan kalian, apakah ini berinteraksi dengan makanan yang kalian sajikan, yang kalian berikan. Nah, pada saat semua tim ini bekerja sama, maka kalian perlu memberikan terapi edukasi. Buat apa? Agar pasien paham, agar pasien tahu bahwa makanan yang disediakan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi pasiennya. Ini tujuannya adalah mencegah terjadinya interaksi antara obat dan makanan. Maka perlu kalian berikan terapi edukasi untuk memberikan informasi kepada pasien. Ibu, obatnya diminum sebelum makan. Atau Bapak, obatnya diminum setelah makan. Dan kenapa diminum sebelum dan setelah makan? Karena apa? Adanya interaksi. Adanya interaksi, adanya efektivitas obat yang akan meningkat jika diberikan sebelum makan atau jika diberikan setelah makan. Nah, inilah yang menjadi tugas kamu sebagai seorang dietitian. Jadi pada saat melakukan screening, tidak hanya, Bu, sudah ada penurunan berat badan, Bu, ada penurunan nafsu makan. Tidak hanya sebatas itu, karena progresnya ataupun kelanjutannya ini menjadi panjang. Hal ini berkaitan dengan tugas kamu sebagai seorang calon dietitian, sebagai seorang calon nutrisionis yang akan melakukan kolaborasi dengan tim profesional pemberi asuhan. Yang kedua apa? Peran dari PPA. Ada yang bisa baca? Peran yang kedua? Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien. Nah, mengoptimalkan terlaksananya pelayanan. Kalau dari kamu akan memberikan pelayanan apa? Pelayanan apa yang akan kamu berikan? Sehingga peranmu itu menjadi optimal. Pelayanan
Pelayanan apa? Yang akan kamu berikan? Yang akhirnya nanti kamu fokusnya kepada gizinya pasien, yaitu pelayanan gizi. Kan kamu sebagai seorang ahli gizi, kamu sebagai seorang nutrisionis ataupun dietitian, kamu sebagai tenaga gizi loh. Maka kamu fokuskan bahwa pelayanan yang akan kamu berikan mengarah kepada pelayanan Gizi. gizi. Nah, di pelayanan gizi ini, kamu akan menyusun asuhan gizinya. Masih ingat berapa langkah di dalam PAGT? 4. Langkah yang pertama, Asesmen gizi. lakukan asesmen gizi. Asesmen gizi artinya, apa arti dari asesmen gizi? Proses Pengkajian. Pengkajian gizi. asesmen gizi atau pengkajian gizi adalah proses Pengumpulan data. mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, Menganalisis informasi. analisis informasi. Setelah dianalisis, data, analisis informasi, dan Dokumentasi. Mengidentifikasi masalah. identifikasi atau bukan mengidentifikasi, Interpretasi. mengidentifikasi yang di awal. Kan kamu ngumpulin masalah nih, mengumpulkan masalah atau mengidentifikasi masalah, terus kamu membuat analisisnya, selanjutnya kamu melakukan Interpretasi. Nah, itu adalah langkahmu di dalam awal PAGT. Terus langkah yang kedua, kamu akan menyusun Diagnosis gizi. diagnosis gizi. Dengan komponennya ada apa komponen apa saja komponen di dalam diagnosis gizi? Problem, etiologi, dan sign and symptom. Oke, ada problem yang disampaikan tadi oleh Alifi. Ada problem, ada etiologi, ada sign, symptom. Untuk membuat diagnosis apa? Diagnosis gizi. Setelah tersusun diagnosis gizi, maka kamu akan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat Intervensi gizi. intervensi gizi. Yang dimana di dalamnya ada Menentukan tujuan. Oke, ada sebelum menentukan tujuan berarti ada Perencanaan. ada implementasi. Setelah kamu rencanakan, maka kamu akan implementasikan. Apa yang kamu implementasikan? Ada terapi diet, ada terapi edukasi. Apa yang kamu rencanakan? Makanan dan edukasi. Dan yang terakhir di langkah yang keempat, kamu akan melakukan Monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah mengoptimalkan pelayanan gizi yang sudah kamu pelajari. Kenapa Ibu mempertegas ini? Karena kemarin pada saat kakak tingkatmu berada di rumah sakit infeksi, mata kuliah yang dipelajari itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh para pembimbing yang ada di rumah sakit. Kalian mengoptimalkan, kalian mempelajari semuanya. Tinggal bagaimana kalian menerapkan ilmu yang kalian sudah dapatkan ke rumah sakit, langsung nih kepada pasien. Bagaimana kalian mengimplementasikannya? Dan Ibu sering menekankan kepada kalian tidak menggunakan teori saja. Tetapi bagaimana kalian mengkolaborasikannya
Sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu bisa kalian implementasikan sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang ketiga, apa peran dari yang ketiga, PPA? Peran yang ketiga adalah melakukan Komunikasi dan koordinasi. komunikasi dan koordinasi. Kamu perlu melakukan komunikasi. Komunikasinya dengan siapa? pasien, Pasien. Selain pasien, tenaga, Keluarga pasien. keluarga pasien. Selain keluarga pasien, pasien, keluarga. Selain itu, Tenaga kesehatan. tenaga kesehatan. Betul kali. Dan kamu melakukan koordinasi. Libatkan pasiennya, libatkan keluarga pasiennya. Dan lakukan koordinasi, komunikasi dengan dokter. Dokter, ini pasiennya membutuhkan diet tinggi protein. Nah, koordinasikan bahwa protein yang akan kamu berikan berapa. Dan tambahan proteinnya apa. Karena pada saat bicara kondisi infeksi, berarti terjadi peningkatan kebutuhan asupan. Sehingga kamu perlu komunikasi. Kamu perlu melatih dirimu untuk berbicara. Berbicara tidak asal omdo, tidak asal ngomong aja. Tetapi berbicaranya dipikir dulu, dianalisis dulu. Maka konsepnya adalah dari asuhan gizi berpikir kritis. Berpikir kritis ini menjadi kata kunci buat kalian semua. Pada saat melakukan komunikasi dan juga koordinasi. Oke, yang keempat. Memberikan? edukasi dan advokasi. Oke, memberikan edukasi dan advokasi. Mengingatkan kepada pasien. Edukasinya seperti apa? Dan dampaknya bagaimana nih advokasinya? Bergainingnya kalian. Terus yang kelima, sebagai proses Kendali mutu. Nah, mengendalikan mutu yang ada di rumah sakit. Kamu pada saat bekerja di rumah sakit, bagaimana dirimu sesuai dengan kompetensi masing-masing membawa nama baik rumah sakit. Tidak serta-merta kamu akan melakukan hal di luar konteks profesimu karena mutu rumah sakit akan dinilai rendah. Karena apa? Kamu bekerja tidak sesuai dengan hati nuranimu. Kamu bekerja tidak sesuai dengan kompetensi. Kamu harus memikirkan bagaimana keselamatan pasien, bagaimana keberlangsungan rumah sakit. Sehingga terapi, diet, terapi edukasi yang kamu terapkan, yang kamu susun, yang kamu implementasikan kepada pasien, itu justru akan meningkatkan status gizi pasien, akan menyelamatkan status kesehatan pasien dan juga menyelamatkan nama baik rumah sakit. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana kamu mengendalikan biaya pelayanan pasien. Ingatkan bahwa standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit, salah satunya adalah bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh pasien seminimal mungkin, sesedikit mungkin. Sehingga intervensi yang kamu berikan harus kamu benar-benar perhatikan. Selanjutnya, ada pertanyaan nanti silahkan ya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana proses pengendalian pada pasien awal masuk rawat inap. Nah, kita pelajari nih di mata kuliah dietetik penyakit infeksi. Pada awal pertemuan pertama, 7 pertemuan pertama sebelum UTS, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian
dari mulai asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring, evaluasi. Serta bagaimana mendokumentasikan asuhan gizi yang sudah kalian susun. Nah, di sini, di mata kuliah ini, kalian belajar tentang screening gizi. Yang dimana selain ahli gizi bisa juga dilakukan oleh perawat. Bisa juga dilakukan oleh tenaga medis lainnya. Untuk bisa apa? Menentukan apakah pasien beresiko atau tidak beresiko mengalami malnutrisi. Kalau pasien beresiko mengalami malnutrisi, maka kalian udah tahu langkahnya itu ada 4 tadi yang dijelaskan. Ada asesmen gizi, ada diagnosis gizi, ada intervensi gizi, dan ada monitoring evaluasi. Kalau dia tidak beresiko, maka kalian akan melakukan rescreening. 3 hari untuk anak-anak dan 7 hari untuk dewasa. Oh, saya mau lihat dulu nih perkembangannya. Berarti 3 hari kemudian saya akan temui lagi. Melihat perkembangan dari pasiennya jika anak-anak. Atau tidak mesti menunggu 3 hari jika kondisinya itu sudah benar-benar mengalami malnutrisi. Pasien masuk nih, tidak beresiko. Taunya 2 hari pasien mengalami penurunan nafsu makan. Pasien mengalami kenaikan kadar gula darahnya misal. Karena apa? Malamnya atau tekanan darahnya naik. Malamnya dia kurang istirahat. Maka tidak mesti menunggu 3 hari jika kondisi yang kamu hadapi itu menuntut untuk segera dilakukan re-screening pada pasien tersebut. Nah, ini juga kemarin yang Ibu jelaskan. Ini akan menentukan preskripsi gizi awalnya. Bagaimana kamu menentukan orderan gizinya. Dan juga pada saat dia beresiko pada intervensi, kamu akan menentukan preskripsi dietnya. Sehingga kamu akan melakukan koordinasi komunikasi kepada pelayanan makanan, petugas gizi, dan juga kepada dokter atau profesional pemberi asuhan. Karena ini terintegrasi pelayanan yang kamu berikan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kamu lakukan, yang perlu kamu perhatikan. Bagaimana proses yang kamu berikan, proses pelayanan yang kamu berikan ini terintegrasi bersama dalam profesional pemberi asuhan. Nah, setelah kamu paham bagaimana bahwa tujuanmu adalah mengetahui, mendeteksi lebih awal apakah pasien beresiko mengalami malnutrisi atau tidak, dan bagaimana metodenya, maka kamu akan melangkahkan pada pemilihan instrumen. Kalau Ibu bicara instrumen, berarti kamu langsung berpikir tentang apa? Kalau berbicara tentang instrumen screening gizi, maka kamu akan berpikir tentang metode, apalagi? Ada lagi tadi metode dan juga Formnya, Bu. formnya, ya betul sekali. Nah, kita akan berbicara tentang formatnya. Metodenya apa? Kalau kemarin di kakak tingkatmu, awalnya kita udah menyepakati ya, bahwa kalau untuk anak-anak, instrumennya menggunakan apa? Strong Kids. Kit, oke. Kalau dewasa menggunakan apa instrumennya? MST. MST. Kalau untuk lansia menggunakan apa? MNA. Ya, betul sekali. Nah, namun Ibu mengatakan kembali kepada kalian bahwa jika nanti di semester 6 kalian PKL di rumah sakit dan rumah sakit meminta kalian menggunakan formatnya mereka, instrumennya mereka, silahkan menyesuaikan untuk screening gizi. Oke, jadi
kalian bisa lebih mengetahui bagaimana perkembangan dari instrumen. Karena gini, pada saat kakak tingkatmu menggunakan MST pada pasien infeksi, namun di rumah sakit sudah melakukan modifikasi dari MST. Nah, tidak ada salahnya kalian menggunakan modifikasi MST dari screening gizi untuk format screening gizi yang akan kalian terapkan kepada pasien kalian di rumah sakit tersebut. Namun, format modifikasi MST yang ada di rumah sakit tersebut belum tentu digunakan di rumah sakit yang lain. Mohon ini diingat pesan Ibu, ya. Jadi MST ataupun format strong kit MNA yang kita sudah pelajari nih ya, ataupun PYMS, NRS 2002, ada STEM, ada SNST, itu tetap bisa kita gunakan. Tergantung dari rumah sakit kan menggunakan apa. Nah, pada langkah yang ini kita akan belajar bahwa ada kondisi identitas. Nah, ingatin ya bahwa nama itu tidak boleh ditulis nama lengkapnya pada saat membuat dokumentasi. Namun dibuat menjadi inisialnya saja. Oke, tidak membuat nama secara lengkap karena ini akan kita dokumentasikan untuk pembelajaran. Berbeda nanti kalau di rumah sakit ya, pada saat kalian kerja. Nah, di screening gizi awal, ini ditanyain, apakah IMT-nya kurang dari 20,5? Nanti kalian akan centang, dia atau tidak. Yang kedua, apakah pasien kehilangan berat badan dalam 3 bulan terakhir? Kalau dia tidak tahu bahwa, ini banyak yang terjadi nih, kakak tingkatmu kemarin pada saat presentasi. Mereka tidak tahu, Bu, ada kehilangan berat badan nggak dalam 3 bulan terakhir. Kamu akan mengarahkannya kemana pertanyaannya? Kalau dia tidak tahu ada kehilangan berat badan atau tidak. Baju, terasa Baju. Oke. Apakah baju yang digunakan terasa longgar. longgar dari sebelum-sebelumnya? Dan sejak kapan longgarnya itu mulai dirasakan oleh pasien? Itu ya. Jadi mengarahnya gitu. Nah, yang ketiga, apakah asupan makan pasien menurun 1 minggu terakhir? Yang keempat, apakah pasien dengan penyakit berat, misalnya di ICU, ya di ICU dengan kondisi misalnya koma, kesadarannya koma. Jika tidak untuk semua kriteria screening gizi diulang, ya tidak nih ya, banyak tidak nih untuk semua kriteria, berarti screening gizi diulang 1 minggu, kemudian jika pasiennya usia 1 minggu jika Dewasa, 3 hari jika. anak-anak, Oke. Nah, jika ada 1 atau lebih kriteria dengan jawaban ya, maka dilakukan screening lanjut. Nah, di screening lanjut ini kita akan melihat apakah ada masalah resiko gizi. Kalau dia tidak ada masalah, berarti status gizinya normal. Kalau ringan, berarti kehilangan berat badannya lebih dari 5% dalam 3 bulan, atau asupannya 50-75% dari kebutuhan. Jadi pasiennya nggak ngabisin makanan. Kalau sedang, skor 2, kehilangan berat badannya lebih dari 5% dalam 2 bulan, atau IMT-nya sekian, dan asupannya 25% sampai 50%. Kalau dia berat, berarti kehilangan berat badan ini bukan 2 bulan atau 3 bulan, tapi 1 bulan. 5% dalam 1 bulan. Atau 15% dalam 3 bulan. Atau IMT-nya kurang dari 18,5. Atau asupannya 0 sampai 25% dari kebutuhan. Nah, screening lanjut yang kedua seperti ini, ya kriteria. Nah, jangan lupa kalian tulis skornya berapa. Ini skornya berapa, terus dijumlahkan. Skor screening 1 berapa misalnya? Oh iyanya ada 2, ada 2. Screening lanjut 2, oh ada di sedang nih 2 risikonya. Oh usianya ternyata di atas 65 tahun, berapa risiko?
Screening lanjut 1 berapa? Screening lanjut 2 berapa? Oke. Nah, ini kalian tuliskan berapa total skornya. Ini kakak tingkatmu kemarin lupa menuliskan total skornya. Dan banyak tidak menuliskan kesimpulannya. Beresiko atau tidak beresiko sih sebenarnya. Nah, ya, jadi kalian akan lengkap. Selanjutnya, kalau ini format dari MST. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Di format MST ini ada dengan 3 pertanyaan, ada dengan 2 pertanyaan. Namun di rumah sakit yang Ibu sampaikan tadi, di RSPI, itu melakukan modifikasi dari MST. Kalau di MST, apakah kehilangan berat badan yang terjadi saat ini ya, baru-baru ini, tanpa direncanakan? Kalau dia tidak, berarti 0. Kalau dia tidak yakin, berarti kita berikan skor 2. Jika iya, berapa banyak kehilangan berat badan? 1-5 kilo kah? 6-10 kah? 11-15 kah? Kurang dari, lebih dari 15 kilo kah? Atau dia tidak yakin? Apakah terjadi penurunan nafsu makan? Karena ada nafsu makannya berubah. Penurunan asupan karena ada penurunan nafsu makan. Kalau dia 0, berarti dia tidak mengalami penurunan nafsu makan. Kalau iya, berarti dia mengalami penurunan nafsu makan. Jangan lupa ditotalkan skornya. Ya, ditotalkan skornya. Terus kalau skornya 2 atau lebih, maka pasien beresiko mengalami malnutrisi. Begitu juga dengan ini. Ini ada modifikasi. Apakah kehilangan berat badan secara tidak sengaja? Jika iya, berapa? Ya. Terus juga yang kedua, apakah Anda mengalami penurunan nafsu makan? Ini sama. Tapi ini dilengkapi jadi kalau ini 2 pertanyaan, kalau ini jadi digabung jadi 1 pertanyaan. Jadi totalnya berapa? Ya, ini terjemahan dari ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu nih kira-kira itu salah satu beberapa instrumen alternatif yang bisa kalian gunakan. Namun juga ada alternatif yang bisa kalian pakai yang sudah dimodifikasi oleh Ibu Susetyowati. Apa metodenya atau instrumennya digunakan yang direkomendasikan oleh beliau? Ingat? Ada yang masih ingat? Screening gizi, modifikasi ataupun pengembangan screening gizi untuk memudahkan kita menyusun ataupun menentukan apakah pasien berisiko mengalami malnutrisi atau tidak. Masih ingat namanya? Masih ingat? Yang kita bahas kemarin? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa? Metode screening gizi yang direkomendasikan oleh Ibu Suset dengan 6 pertanyaan. SNST. Ya, betul sekali. SNST. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Ibu Susetyowati sehingga SNST dinilai efektif juga untuk menentukan apakah pasien berisiko mengalami malnutrisi atau tidak. Nah, yang poin ketiga menentukan dugaan risiko malnutrisi pada penyakit infeksi. Kita belajar pada screening gizi untuk penyakit TBC atau penderita tuberkulosis. Anak-anak, kalian harus bisa memahami bahwa TB ini sering dikenal di masyarakat dengan istilah TBC.
di mana TBC ini merupakan penyakit infeksi kronis nomor 1 nih. Ini penting buat kalian memahami. Sehingga pada saat kalian menyusun asuhan gizi, ini tentunya berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. Ibu belajar dari kemarin kakak tingkat yang ada di RSPI. Di RSPI itu kan ini khusus untuk penyakit infeksi. Kalau kemarin itu corona, infeksinya luar biasa kan, jadi ditempatkan di situ. Terus TB, HIV AIDS, itu semua pasien-pasien infeksi ditempatkan di RSPI. Nah, pada saat kakak tingkatmu membuat asuhan gizinya, ini sama dengan asuhan gizi pada pasien yang lainnya. CI ataupun pembimbing rumah sakit dan ibu pun mengingatkan kepada kakak tingkatnya bagaimana spesifik menentukan asuhan gizi kepada pasien. Karena ini berbeda kasusnya. Ibu menyampaikan kepada kalian bahwa beda penyusunan asuhan gizi bedah kutil, PANU misalnya, dengan TB, dengan TBC ataupun dengan HIV/AIDS. Bedanya di mana? Katabolisme yang terjadi, pemecahan zat gizi yang ada di dalam tubuh, itu berbeda antara bedah kutil dengan pasien HIV. Kuncinya adalah bagaimana kalian membuat intervensinya lebih detail. Bagaimana kalian lebih spesifik. Ini ditekankan terus oleh CI-nya pada saat ujian presentasi hasil akhir. Karena apa? Akhirnya akan berbeda. Maka perlu kalian pahami. Nah, infeksi ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan infeksi laten maupun infeksi aktif. Sebagai seorang calon ahli gizi, ibu sering mengingatkan kepada kalian bahwa sebelum menyusun asuhan gizi, pahami dulu apa penyakitnya, bagaimana penyebarannya, apa penyebabnya, bagaimana faktor risiko. Sehingga ini menjadi modal kalian untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan implementasi pada saat asuhan gizi di terapi diet dan terapi edukasi. Tuberkulosis ini merupakan penyakit menular, di mana bakteri berpindah dari individu dengan infeksi aktif ke individu lainnya. Ditularkannya lewat apa? Lewat udara. Berarti pada saat kalian berhadapan dengan pasien itu, kalian juga harus memprotek diri. Karena pada saat pasien batuk, udara di sekitar kalian tidak menggunakan APD yang lengkap, maka akan mudah terinfeksi ke kalian sendiri sebagai tenaga gizi di ruangan tersebut. Jika kalian tidak tahu penyebarannya. Oh, ternyata lewat udara, berarti saya harus pakai APD yang lengkap. Saya harus menggunakan masker, minimal masker. Melalui droplet 5 mikron yang mengandung bakteri. Nah, droplet ini dihasilkan ketika penderita tuberkulosis aktif batuk, bersin, bicara, atau meludah. Air liur yang mengandung bakteri berubah menjadi droplet, dan apabila droplet ini dihirup oleh kalian yang sehat, maka bakteri akan berpindah dan menginfeksi orang tersebut. Jadi yang kalian jaga tidak hanya pasiennya, tetapi keluarganya dan juga kalian sendiri. Karena penyebaran penyakit ini sungguh luar biasa. Begitu cepatnya lewat darah. Nah, ini adalah patofisiologi yang terjadi pada pasien. Dari minggu ya, proses perkembangannya itu cepat banget. Dari hari ke hari menjadi minggu, nanti akhirnya menjadi tahun. Dari parut, kelenjar membentuk parut, artinya terjadi lesi. Lesinya yang sembuh, ini lesinya yang tidak aktif. Komponennya ada infeksi primer, yang dimana akan melakukan kompleks primer, perkijuan terolkasi, terus juga di kelenjar limfenya, terjadi lagi lesi latennya. Nah, ini ada dorman nih, organisme dorman. Ya. Nah, selanjutnya dia akan menjadi sekundari tuberkulosis, reinfeksi dari
TB primer progresif. Dari kompleks primer tadi menjadi TB primer progresif. Nah, kalau dia reinfeksi kembali dari sekundari tuberkulosis, dia akan menjadi TB sekunder progresif. Nah, ini adalah proses bagaimana yang diserang adalah organ apa yang diserang pada TB? Paru-paru. Parunya. Selain paru-paru, dia akan berkembang juga. Ya, dari paru-paru akan berkembang juga kemana? Ke organ, Hati. Hati, ada juga ke, limpa, ada juga ke. ginjal. Nah, jadi prosesnya cepat banget. Ya, jadi tidak hanya satu organ tubuh paru aja, tapi dia bisa menyebar ke berbagai penyakit lain. Oke, kita lanjut. Nah, gejalanya. Gejala umum batuk berdahak yang berlangsung selama lebih dari 21 hari. Demam tidak terlalu tinggi, yang berlangsungnya lama tapi. Terutama malam hari disertai keringat malam. Perasaan tidak enak atau malaise dan juga lemah, penurunan nafsu makan, berat badan turun secara drastis. Ini tidak direncanakan. Gejala khususnya akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar akan menimbulkan suara mengik. Suara nafas melemah yang disertai dengan sesak. Ada keluhan sakit dada, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala infeksi tulang dan akan keluar cairan nanah. Jadi ternyata TB itu tidak hanya di paru, tapi juga ada di tulang. Jadi namanya TB tulang. Pada anak-anak akan mengenai otak, lapisan pembungkus otak yang disebut dengan meningitis, radang pada selaput otak. Jadi TB itu tidak hanya di paru, tapi juga bisa di tulang dan juga di otak. Ini perlu kalian pahami. Karena jenis penyakit itu bukan hanya fokus pada TB paru saja, tetapi kalian perlu mempelajari kembali TB-nya ini ada di mana? Apakah di paru? Apakah sudah menyerang tulang? Atau sudah berada di otak? Dan penanganannya tentu akan berbeda. Nah, gejala TB utama, pasien TB paru, batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, tadi 21 hari, ya lebih kurang. Itu ada gejala tambahan nih, dahak bercampur darah, udah mulai batuk darah, udah mulai ada luka, lesi ya. Terus ada sesak napas, badannya lemas, malaise, terus jadi penurunan nafsu makan, berat badan menurun, dan mulai terlihat apa ini? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa? Kurus, Kurus. Kalau di gizi buruk tandanya apa nih? Udah gambang. Jadi udah rusuknya udah kelihatan ya. Terus berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik. Demam meriang lebih dari 1 bulan. Ini proses dari mengetahui gejala TB, perkembangan penyakit. Selanjutnya, faktor risiko bagi terkena TBC. Itu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, ini perlu diperhatikan. Pasien dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS ini biasanya dikenal kalau di rumah sakit dengan istilah B20. Nah, penyakit B20 ataupun HIV/AIDS ini juga beresiko mengalami TBC. Karena apa? Sistem kekebalan tubuhnya lemah. Maka kalau kemarin kakak tingkatmu mempresentasikan hasil pengkajian asuhan gizinya selama di sana untuk kasus besarnya, ini rata-rata TBC dengan HIV/AIDS. Jadi ada 6 orang ya waktu itu di 8 orang di RSPI. Rata-rata pasien B20 dengan TBC. Disertai dengan penyakit-penyakit lainnya. Misalnya anemia, ya. Terus juga ada infeksi lainnya. Jadi penyertanya banyak. Nah, begitu juga dengan diabetes. Ternyata diabetes juga tidak perlu, jangan sampai dipandang remeh ya. Karena diabetes juga karena sistem kekebalan tubuhnya rendah, maka akan mudah menyerang organ paru. Atau orang dengan menjalani kemoterapi. Yang kedua, orang yang mengalami apa?
mengalami kekurangan Gizi. gizi ataupun malnutrisi. Maka pasien dengan malnutrisi ini hati-hati banget. Harus spesifik. Kalau kemarin kalian udah paham sebenarnya bahwa pada pasien TBC ini harus diberikan proteinnya tinggi. Ibu sudah menekankan bahwa proteinnya tinggi. Namun entah kenapa kalian tidak memperhatikan ini. Ya, kakak tingkatmu kemarin itu tidak memperhatikan itu. Jadi dipertanyakan lagi oleh si A-nya. Ini kalau terjadi kekurangan gizi pada pasien, maka risiko kesakitan ataupun kematian pasien itu lebih tinggi. Kenapa kalian tidak memberikan tambahan proteinnya? Nah, ini yang ditanyakan oleh si A. Yang ketiga adalah para perokok. Nah, yang keempat ada penyakit ginjal stadium akhir atau kita kenal dengan GGK, gagal ginjal kronis. Jadi penyakit ginjal udah stadium akhir. Dia rentan sekali untuk terkena TBC. Atau juga pecandu narkoba, orang yang sering berhubungan dengan pengidap TB aktif, misalnya petugas medis atau keluarga pengidap. Hati-hati, makanya Ibu sampaikan kepada kalian, pada saat nanti PKL di rumah sakit, berhadapan dengan pasien TBC, kalian harus bisa menjaga diri, kalian harus bisa memprotek diri, ya dengan APD yang lengkap, juga setelah bertemu dengan pasien cuci tangan, pada saat di rumah ganti bajunya segera, dan juga mengonsumsi asupan makanan yang tepat, yang tinggi protein. Sehingga imunitas tubuh kalian itu tidak down, tidak menurun pada saat berhadapan dengan pasien pengidap TB aktif. Nah, ini adalah jenis obat yang biasa digunakan. Ada isoniazid, ada antibiotik, ada pyrazinamide, dan sebagainya. Nah, pengobatan ini bervariasi dan kalian juga perlu memasukkannya di dalam asesmen. Apa sih obat yang digunakan? Apa reaksinya? Interaksinya seperti apa? Dan apakah ada pengaruh dengan makanan yang kalian berikan? Ini perlu kalian cantum. Selanjutnya, cara pencegahan. Langkah utama dengan imunisasi BCG, misalnya di awal ya, pada bayi. Menggunakan masker pada saat berada di keramaian ataupun pada saat berhadapan dengan pasien, serta cuci tangan secara teratur. Ini perlu kalian perhatikan. Ini pencegahan sederhana, namun sangat urgensi kalian perhatikan pada saat nanti kalian melakukan PKL. Nah, langkah-langkah untuk mencegah penyebaran pada keluarga dan orang-orang sekitar, ya tutup mulut saat bersin. Nah, ini perlu diberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Ya, tutup mulut saat bersin, batuk ataupun tertawa. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, serta tetaplah di rumah dan jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai beberapa minggu setelah proses pengobatan. Ini perlu diperhatikan kepada pasien. Nah, ini proses screening gizinya yang bisa kalian gunakan juga, gejala dan tanda TBC, batuk selama 2-3 minggu atau lebih, demam hilang timbul lebih dari 1 bulan, keringat malam tanpa aktivitas, penurunan berat badan, pembesaran kelenjar getah bening, kontak dengan pasien. Jika iya, maka segera rujuk dan lakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopik untuk menunjang penegakan diagnosis TB ya pada pasien. Nah, anak-anak semua, ini beberapa jurnal, beberapa penelitian yang menggunakan metode ataupun instrumen screening gizi untuk menentukan apakah pasien ini beresiko mengalami malnutrisi atau tidak, atau seperti apa penyebarannya. Nah, pada penelitian gambaran status gizi pada pasien tuberkulosis TB paru yang menjalani rawat inap di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, ini menggunakan instrumennya apa? Instrumen screening gizi yang digunakan di sini apa? Musuh. Apa? Mus. Oke, MUST. Jadi MUST itu kepanjangannya dari apa? MUST.
MUST. Gunakan untuk anak atau dewasa? Apa kepanjangan dari MUST? Udah belajar kemarin? Ada yang tahu? Apa kepanjangan dari MUST? Malnutrition Universal Screening Tool. Ya. Jadi malnutrition universal. Jadi kalau universal bisa digunakan ya, universal screening tools. Nah, di MUST ini ada beberapa pertanyaan, ada yang kesimpulannya akan memunculkan apakah pasien berisiko mengalami malnutrisi atau tidak. Nanti ada skornya. Jadi malnutrition universal screening ya pada pasien. Dan ini digunakan pada pasien dengan usia 18 sampai 55 tahun. Ya, pada pasien ini. Dan ternyata juga diketahui bahwa dari penelitian ini dengan menunjukkan 26 orang laki-laki dan 24 perempuan itu pada usia 18 sampai 55 tahun. Oke. 22-nya ini sudah mulai mengkonsumsi obat OAT les ya, dan dibandingkan 2 bulan, lebih dari 2 bulan ya. Dan 19 orangnya terjadi penurunan decrease in appetite. Jadi penurunan apa? Nafsu makan dari hasil MUST. Dan status gizinya itu underweight pada 22 orang. Ya, lebih pada tahun 2016 ini, Pak. Ya, namun kita menggunakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya instrumen screening gizi itu juga digunakan untuk beberapa penelitian. Dan kalian pun bisa juga menggunakan beberapa screening gizi untuk melakukan deteksi awal pada pasien-pasien ini. Oke. Selanjutnya, bahwa pada MUST, Malnutrition Universal Screening Tools ini merupakan instrumen gizi untuk mengidentifikasi penderita yang berisiko malnutrisi, tidak berisiko atau kondisi khusus. Jadi bisa digunakan. Dia mengidentifikasi ternyata lebih tinggi nih high rise-nya, risikonya lebih tinggi. Ya, sebesar 86,1%. Dengan penyebarannya ini pada pasien di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Yang dia lihat adalah IMT dan LILA, lingkar lengan atas. Selanjutnya pada pasien diabetes mellitus, tuberkulosis dengan diabetes mellitus. Nah, ini menggunakan juga screening gizi untuk bisa mengetahui apakah pasien beresiko mengalami malnutrisi atau tidak. Nah, di pedoman screening gizi ini perlu juga ada beberapa informasi untuk melakukan pengkajian gizi lebih lanjut. Apakah hamil atau menyusui, apakah 1 bulan terakhir diare, mual muntah, sariawan, dan sebagainya, apakah penurunan berat badan, pernah mendapatkan pengobatan TB dan diabetes, serta mendapatkan konseling gizi sejak TB. Nah, ini dari modifikasi screening gizi pada Guide to Screening for Food and Nutrition Service pada untuk adolescents dan adults. Ya, jadi untuk HIV pada pasien HIV dan TB. Nah, ini juga bisa dijadikan acuan buat kalian. Terus juga pada ini Ibu ambil di kakak tingkatmu yang kemarin selesai PKL rumah sakit. Nah, yang mereka lakukan adalah modifikasi tadi
MST, apakah pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir? Pasien rata-rata menjawab tidak tahu atau tidak yakin. Namun pada saat ditanya, adakah tanda baju menjadi lebih longgar? Ada. Maka diberikan skor 2. Kalau ini, karena mereka tidak tahu berapa banyaknya, maka kita menjadikan skornya 2. Terus pertanyaan kedua, apakah asupan makan pasien berkurang karena penurunan nafsu makan? Pasien menjawab iya. Dan total skornya adalah 3. Pasien mempunyai kondisi khusus, iya. Nah, jangan lupa buatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil screening gizi awal, diketahui skor pasien adalah 3. Dengan diagnosis medis, TB paru, plus strictur uretra, vertikal dan malnutrisi, maka akan dilanjutkan pengkajian gizi. Karena skornya 3. Maka akan lakukan pada asesmen pengkajian ataupun asesmen gizi. Kondisi medisnya adalah TB paru dengan strictur uretra, vertikal buli, dan juga malnutrisi. Pasiennya mengalami komplikasi. Yang berikutnya, screening gizi pada penyakit HIV/AIDS. Pada penyakit HIV/AIDS, ini bisa kalian baca. Ya, di AIDS ini merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini merupakan sistem kekebalan tubuh manusia yang merusak ya. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh, sama dengan TB tadi. Jadi resiko TB ini akan dialami oleh pada pasien yang mengalami penurunan imunitas tubuh atau kekebalan. Dan virus ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang mengakibatkan turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Nah, ini diperkuat oleh penelitian multisenter di 3 provinsi, ya, di mana ditemukan lebih dari 752 responden dengan orang dengan HIV/AIDS, sebanyak 1% berada pada stadium 4 dengan status gizi buruk. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kalian semua, karena risiko pada pasien dengan HIV langsung kepada malnutrisi. Nah, penelitian yang lain di 2006 ini dapatkan bahwa petugas kesehatan menemukan sekitar 80% orang dengan HIV/AIDS mempunyai masalah gizi. Masalah gizinya apa? Kehilangan berat badan, wasting, diare, mual, muntah, tidak nafsu makan, petit, dan juga oral candidiasis. Jadi ada jamur ya pada asupan oral. Nah, peran gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Penyebarannya ini tidak seradikal TBC ya, pada pasien TBC dibandingkan dengan ODA. Nah, ini adalah stadium yang pertama, stadium klinis 1, asimptomatik tanpa gejala, ada limfadenopi dengan skala fungsional, aktivitasnya normal. Lanjut ke stadium klinis yang kedua, mulai terjadi penurunan berat badan. Juga terjadi manifestasi kokutanis ringan, dan atau skala fungsional 2 ini simptomatik dan juga aktivitas masih normal. Dan masuk ke stadium ketiga, penurunan berat badannya sudah lebih dari 10%. Hati-hati. Diarenya selama 1 bulan. Demam yang berkepanjangan, kandidiasis oral, ada oral leukoplakia, dan juga TB paru, infeksi pada bakteri yang berat. Skalanya udah kurang dari 50% dalam masa 1 bulan terakhir terbaring. Untuk stadium 4, sakit berat, AIDS, HIV wasting syndrome, sudah menunjukkan wasting. Ada pneumonia, ada toksoplasma pada otak, diare, ada cryptococcosis ekstraparu, ada penyakit sitomegalovirus pada satu organ selain hati, limpa, atau kelenjar getah bening yang tadi, retinitis. Nah, pada gejala ini yang perlu kalian pahami, stadium klinis HIV/AIDS pada anak. Ini kalau tadi pada dewasa, ini pada anak. Oke, karena pada pasien HIV/AIDS tentunya tidak hanya kalian temui di pasien dewasa, tetapi juga pada kondisi anak-anak. Efek HIV pada gizi. Yang pertama, kebutuhan energi meningkat. Jadi nanti pada saat bertemu dengan pasien HIV, bagaimana kalian meningkatkan asupannya, baik dari energi, protein. Kebutuhan asupan gizinya juga meningkat. Infeksi sekundernya berulang karena
yang namanya virus itu terus akan berada di dalam tubuhnya. Jadi dia akan berulang infeksinya. Anoreksia patologi oral, ada diare berulang, akan menghambat efek obat, interaksi obat makanannya, akan terjadi malabsorpsi, kesulitan dalam absorpsi asupan dan juga obat, ada respon peradangan, inflamasi. Jadi perlu kalian perhatikan efek dari HIV terhadap status gizi pasien. Nah, bagaimana metabolisme gizi pada orang dengan HIV/AIDS? Anoreksia, depresi, rasa lelah, mual muntah, sesak nafas, diare, serta infeksi. Hal ini menyebabkan asupan gizi tidak adekuat. Jadi nanti udah punya nih ya apa namanya kemungkinan masalah gizinya. Asupan gizi tidak adekuat, tidak mampu memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, apalagi disertai dengan infeksi yang akut. Kurang gizi dapat menurunkan kapasitas fungsional, tidak berfungsinya kekebalan, dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Salah satu faktor yang berdampak dalam penurunan sistem imun adalah defisiensi zat gizi, baik makro maupun mikro. Dan Ibu mengingatkan lagi kepada kalian, pada saat menyusun syarat dietnya, jangan hanya dibuat asupan energi cukup, ataupun asupan vitamin dan mineral cukup. Tetapi spesifik apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan imun tubuh pasien, untuk meningkatkan kekebalan tubuh pasien, untuk mereda mual muntah pasien. Kan seperti apa? Untuk mengendalikan rasa lelah pasien. Jadi spesifik. Zat gizi apa yang kalian berikan? Ini kemarin dikonfirmasi oleh para pembimbing yang ada di rumah sakit. Kenapa kalian tidak menyusunnya secara spesifik? Memburuknya status gizi bersifat multifaktor, terutama disebabkan oleh kurangnya asupan makan, gangguan absorpsi dan metabolisme zat gizi, infeksi oportunistik, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Ini menyebabkan metabolisme gizi pada orang dengan HIV/AIDS menjadi terganggu. Apa hubungan antara gizi dan HIV? HIV otomatis akan meningkatkan kebutuhan zat gizi karena ada malabsorpsi dan asupan gizi yang berkurang. Jika ini terjadi, asupannya berkurang, maka status gizi pasien akan memburuk. Berat badannya, atrofi ototnya, mikronutrien kurang. Terus juga merusak sistem imunitas, maksudnya daya tahan terhadap HIV dan infeksi lain. Berakibat pada risiko terhadap penyakit infeksi yang meningkat. Jadi bergulirnya seperti ini. Kalau asupannya rendah, berarti penyakit infeksi akan meningkat lagi. Risikonya akan meningkat. Tadi yang disampaikan, infeksi saluran cerna, TB, flu, lebih cepat masuk dalam stadium AIDS. Nah, gambarannya, penilaian status gizi menggunakan SGA. Kalau tadi menggunakan MUST, ada MST, nah ini menggunakan SGA. Di menggunakan SGA, ada pada rawat jalan ini, ada baik skornya, 70%. Malnutrisinya rendah sampai sedang 22%, malnutrisi berat ada 8%. Data pada tahun 2012. Ini menggunakan SGA di RSCM. Nah, gejala AIDS, kalian sudah bisa membaca ini, berat badannya turun, berkeringat, bercak putih di lidah, bintik, demam, diare, gangguan saraf, infeksi jamur, memar, gangguan mudah marah dan depresi, ruam, sesak nafas, dan tubuh selalu terasa lemah. Komplikasi, nah yang ini Ibu sampaikan tadi. Komplikasi HIV/AIDS ini pada tuberkulosis, TBC. Ada sitomegalovirus, ada kandidiasis, meningitis, ada Wasting syndrome, ada toxoplasmosis, ada Wasting syndrome, ada HIV associated nefropati. Kalau nefropati arahnya kemana? Berkaitan dengan nefropati. Ada yang tahu kalau nefropati apa? Ada yang tahu? Kalau bicara nefropati, ada yang bisa tahu? Memberikan pendapat?
Apa yang dimaksud dengan nefropati? Kerusakan atau gangguan pada ginjal. Nefropati, kerusakan pada ginjal. Kalau neurologis, kalau neurologis Sistem syaraf. sistem saraf. Oke, beda ya jadi ya. Jadi tadi kita belajar di organ-organ tubuh yang diserang. Jadi harapan Ibu, pada saat kalian berhadapan dengan pasien TB, hati-hati. Pada saat sudah menyerang ginjal, berarti dia satu sisi harus tinggi protein, satu sisi dia harus rendah protein. Komplikasinya luar biasa. Kalau kemarin, pada saat kakak tingkatmu memaparkan hasil presentasinya, ada kasus ginjal, TB, HIV, ginjal. Nah, di satu sisi pasien TB itu memerlukan protein tinggi, energi tinggi. Namun di sisi lain, bagaimana kamu mengkolaborasikan karena ginjalnya sudah mulai rusak, pada masuk ke stadium akhir. Yang dibutuhkan adalah rendah protein. Ini bagaimana kamu memanajemen dengan baik asupan protein yang seperti apa yang akan kamu berikan kepada pasien. Satu sisi Bu, dia kayak si malakama kan. Satu sisi butuh protein tinggi karena TB. Imunitas menurun. Tapi di sisi lain, ginjalnya nggak mampu lagi untuk mengolah asupan makanan sumber protein. Tidak mampu lagi untuk mengekskresikan asupan makanannya. Tidak mampu lagi untuk menyerap prosesnya seperti apa. Karena apa? Terjadi malabsorpsi dan dampak akhirnya adalah pada pasien dengan kegagalan ginjal. Tidak bisa diekskresikan. Kalau tidak bisa diekskresikan berarti akan terjadi keracunan di dalam tubuhnya. Nah, ini menjadi dilema buat kalian semua pada saat menyelesaikan. Jadi maksud Ibu, kalian tidak main-main pada saat menyusun asuhan gizi. Dampaknya, bagaimana akibatnya, itu perlu kalian pertimbangkan. Bagaimana kalian bisa mempertimbangkan? Kalian harus paham patofisiologinya. Kalian harus paham gejalanya. Kalian harus mengerti bagaimana komplikasinya. Oh, ternyata banyak banget komplikasinya. Yang diserang tidak hanya organ tubuh yang satu aja. Karena dia juga bisa menyerang paru. Ya, kalau HIV-nya, TBC-nya di paru. Kalau udah ke tulang, akan luar biasa sakitnya pasien. Dampak yang dialami oleh pasien tersebut. Maka kita perlu bijak pada saat memberikan intervensi gizi, baik berkaitan dengan asupan makan maupun berkaitan dengan edukasi. Selanjutnya, pada diagnosis medis HIV/AIDS, ini untuk memastikan bahwa ada tes HIV, ya, ini dilakukan oleh dokter dengan tes antibodi dan juga tes antigen. Nah, yang dihitung adalah untuk sama seperti screening, tes yang dilakukan untuk mengambil sampelnya diteliti, ada beberapa tes, ada hitung sel CD4-nya, ini biasanya CD4 yang kita lihat ya, bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Ada pemeriksaan viral load, ada juga tes resistensi, kekebalan terhadap obat. Biasanya berapa kadar CD4-nya, nah itu yang menjadi salah satu penilaian biokimia. Ya. Nah, ini adalah yang juga bisa digunakan untuk deteksi screening awal data ya identitas pada pasien. Kenapa? Apakah pasien misalnya mengalami masalah dengan pratesnya, misalnya hasilnya gimana? Alasan tes HIV untuk apa? Oke, ini untuk identitas awal, register awal. Nah, apakah sudah pernah tes HIV sebelumnya? Hasilnya seperti apa? Non-reaktif, reaktif, atau tidak tahu? Kajian tingkat risikonya seperti apa? Apakah seks vagina berisiko, bergantian alat suntik, transmisi ibu ke anak, atau periode jendela window period yang akan dites, atau tes antibody HIV. Ya, hasil tesnya seperti apa? Nah, langkah selanjutnya adalah nutrition assessment. Setelah kita tahu, dan kita pasti sudah tahu, kita sudah memposisikan bahwa pasien infeksi ini akan beresiko. Maka kita lakukan tadi asesmen gizi, berikan edukasi
edukasinya memberikan pengetahuan atau konseling untuk merubah perilaku dan pemberian makanan, asupan makanan yang tepat ataupun suplementasi sesuai dengan terapi. Perhatikan kebutuhannya, kalori, proteinnya, karbohidratnya, lemak, vitamin, dan mineral. Apa pilihannya? Lemaknya mau pilih yang mana? Karbohidratnya kompleks atau sederhana? Proteinnya mau yang mana? Dari protein hewanikah atau dari protein nabatikah? Atau kalorinya seperti apa? Oke. Nah, ini formulir MUST yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya, ini formulir dari NRS 2002. Ini MST dan ini adalah modifikasi yang itu sampaikan. Apakah pasien berisiko atau tidak? Oke, ini beberapa penelitian yang menggunakan MST di sini ya. Ada MST, MUST, dan NRS 2002. Untuk mengetahui malnutrisi pada RSUD Insinyur Soekarno Sukaharjo. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk penyakit infeksi sebelum Ibu beralih ke penyakit tidak menular. Ini tugasnya ya, mengkaji salah satu artikel ilmiah yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode screening gizi. Terus kalian susun laporan kasusnya, buat di Windows saja, dengan kaji abstraknya seperti apa, latar belakangnya, metode dan instrumen yang digunakan, hasil dan pembahasannya seperti apa, dan sipol. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertama? Sebelum kita lanjut yang kedua. Kita istirahat dulu ya, kalian 10, kita sampai jam 10.